Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian berbahagia. Eh, Alhamdulillah sehat kan kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing mengenai pertanyaan diri terpenting itu apa gitu. Ini dalam rangka menuju kesuksesan ke depan. Pertanyaan ini penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui potensi diri dari anak-anaknya, keluarganya. Bagaimana ke depan itu bagaimana? Nah, kan begitu. Untuk memilih jurusan kuliah misalnya, ini penting untuk di sini. Jadi pertanyaan ini sangat penting untuk karir ke depan. Nah, itu harus. Ini bukan seorang psikolog ya, tapi karena ini dari pengalaman, namanya sharing, pengalaman kita sendiri bahwa pertanyaan ini menjadi sangat relevan, sangat penting. Ya, gitu. Dan merupakan salah satu kunci di awal bahwa jika bisa menjawab pertanyaan ini dengan jujur tentunya itu akan menjadi salah satu kunci suksesnya. Jadi nanti kami sampaikan contohnya ya saya sendiri misalnya kan gitu. Jadi pertanyaan diri apa sih yang terpenting itu tadi. Nah, ini kami sampaikan ya sekarang. Jadi pertanyaan diri paling penting itu adalah begini. Atau sebutkan juga boleh. Sebutkan, misalnya gini, sebutkan kelemahanmu dan kelebihanmu. Wah, ini banyak orang loh yang tidak tahu apa kelebihan dan kelemahannya di sini, nggak tahu dirinya sendiri, nggak tahu. Jadi kalau tidak tahu dirinya sendiri, bagaimana untuk meningkatkan kapasitasnya, bagaimana mengembangkan dirinya kalau tidak tahu base lainnya, basicnya itu tidak tahu bagaimana. Nah, itu. Makanya pertanyaan ini jadi penting. Nah, harus tahu dulu jawabannya dan itu dari hati. Jadi kalau tidak jujur jawabnya juga nanti nggak pas dalam aplikasinya. Wah, sudah merasa jenius padahal nggak jenius misalnya kan gitu. Sudah merasa semangat, sudah merasa paten gitu, tapi kenyataannya juga nggak bagus. Ini karena masalah jujur dan tidak jujurnya saja. Ya. Oleh karena itu ya sebenarnya bisa dibantu oleh psikolog itu tadi. Ya, bantulah untuk menginventaris potensi dirinya. Potensi dirinya digali. Apa kelebihannya, apa kelemahannya, kan gitu. Jadi supaya pas gitu. Itu mengetahui diri sendiri itu secara bagus, sangat bagus. Wah, gitu. Nah, jadi itulah pertanyaannya terpenting. Apa kelebihanmu? Apa kekuranganmu? Wah, itu yang dulu saya terapkan sendiri. Jadi kan, wah, kalau saya ditanya itu apa ya jawabannya? Satu, nah ini ya kelebihan saya. Misalnya kelebihan saya itu saya untuk mencapai sesuatu itu saya bekerja keras. Oh, dan saya sangat ambisius ya bisa positif juga ambisius untuk mencapai sesuatu. Itulah mungkin apa ya kelebihan saya itu kelebihan kerja keras. Kemudian kelemahan saya apa? Nah, itu. Satu,
oh apa mau cepatnya saja, oh gitu, apa tidak teliti, oh itu tidak detail, oh misalnya kan gitu. Terus kecerdasannya ya apa rata-rata di atas rata-rata sedikit, wah gitu itu untuk apa itu saya ya itu untuk mengetahui diri sendiri. Nah, dengan berbekal itu kita juga harus bisa melangkah dan actionnya bagaimana. Oh, itu saya terapkan sendiri ini saya. Jadi ini waktu mau masuk kuliah dulu, wah, saya udah tahu, saya udah try out itu udah di jurusan yang passing grade-nya tinggi-tinggi saya selalu nggak diterima. Wah, saya udah tahu di tes apa namanya itu tes TPA, saya latihan apa tryout jenis tidaknya itu loh, ada itu tesnya itu berapa nilainya saya udah tahu waktu itu sekian nilainya. Saya coba, saya paksakan, saya daftar teknik yang passing grade tinggi gitu itu baru tryout dulu di universitas yang terkenal itu saya coba nggak pernah lolos, ya kan? Berarti memang sudah cocok dengan kemampuan saya tadi itu, kemampuan itu tadi sudah cocok kan gitu. Nah, karena sudah saya tahu kemampuan saya segini, saya nggak mau yang melebihi kapasitas saya gitu aja. Apa sudah disuruh ngitung-ngitung logika, matematika udah kepala saya udah pening, aduh ini udah nggak cocok di teknik-teknik kan gitu sudah tahu. Tapi kalau ngapalkan ngomong-ngomong kok agak lancar, wah ini mungkin potensi saya di sini kan gitu. Kemudian ya itu saya praktekkan dan waktu pemilihan jurusan milih di universitas itu saya terapkan. Saya milih yang itu aja, yang middle, yang kira-kira diterima gitu, udah tahu oh ini. Udahlah daripada pening-pening pengen jadi insinyur yang tekniknya payah, mendingan cari insinyur yang mudah, paling mudah yang sesuai. Pilihlah pertanian kayak gitu. Kalau nggak pertanian ternakan. Ya karena sudah tahu passingnya segitu ya diterima di situ di pertanian. Tapi tujuan tadi nggak tercapai karena apa? Setelah apa? Selesai kuliah bukan insinyur yang didapat tapi SP ya gitu. Itu ceritanya. Ya. Kemudian waktu menjadi SP itu juga saya terapkan waktu apa itu? Waktu masuk itu kawan-kawan saya dari SMA yang terkenal nilai tinggi, pinter-pinter gitu, wah pinter cepat gini ya kan. Wah. Tapi kan saya tahu itu karena nilainya apa dari SMA nilainya bagus tesnya mungkin dia diterima banyak pilihan kedua kan gitu. Sementara saya udah pilihan utama di situ ya kan. Nah ini strategi apa yang kami tempuh berdasarkan modal yang ada. Wah ini modal ini kami terapkan saya tahu. Aku kan mempunyai emotional sequence yang tinggi. Aku semangatnya tinggi, membara. Aku agak sedikit ambisius ini. Ini harus kita gunakan. Kan gitu. Ya itu kami gunakan. Orang itu kalau kawan-kawan saya itu yang pandai-pandai itu belajarnya ya sekedarnya gitulah. Saya karena udah merasa kemampuan saya segini, saya patok waktu itu. Kalau dia belajarnya 3 kali, aku 10 kali atau 12 kali. Semangat dong, semangat ya gitu. Jadi kami memanfaatkan itu tadi potensi yang saya ketahui tadi. Ya saya dengan senang hati, saya tahu diri saya sendiri, saya belajar ya 10 kali. Terbukti keluar nilai saya lebih tinggi, ya kan. Padahal bukan berdasarkan ini aja, saya berdasarkan perjuangan dan hidup belajarnya tinggi. Orang lain itu santai-santai, saya mencari soal tahun lalu, wah gitu.
dengan belajar tahun lalu itu ya jadi tahu kisi-kisinya kadang kan keluar juga soalnya. Jadi saya pelajari, saya hafalkan kan gitu. Nah, nilainya lebih tinggi daripada yang nggak belajar, nggak dapat kisi-kisi soalnya, iya kan? Nah, itu mengakibatkan kita menjadi hasilnya bisa jadi lebih baik, gitu. Dengan mengetahui potensi dirinya masing-masing. Nah, itu yang terjadi. Ini hanya contoh-contoh saja bahwa dengan mengetahui kelebihan dan kelemahannya itu tadi, menjadi tahu apa yang ke depan. Nanti ini contoh lagi misalnya, wah kelebihanku itu pada seni menyanyi misalnya, ya itulah yang dikembangkan. Gitu. Jangan dipaksakan ke yang bukan kelebihannya kan gitu. Itulah kira-kira. Kalau tahu dia bagusnya di situ, itulah yang dikembangkan kemampuannya. Wah, pinter jadi MC misalnya kan, pinter seni pahat misalnya, itu cerita-cerita itu. Itulah karena bisa menjawab pertanyaan tadi, bisa menerapkannya dalam kehidupan tadi. Kelemahannya di mana apa gitu. Jadi yang kelemahan itu ya tahu diri udah. Ya, itulah tadi contoh-contoh aplikasi kita itu tahu potensi diri kita, baik kelebihan maupun kekurangan, supaya bisa memanage, mengelola menjadi lebih baik lagi. Karena prinsipnya manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, itu aja itu. Ini harus dipegang. Manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal menggunakannya di mana, pada tempat yang di mana, waktu kapan, supaya menjadi lebih bagus. Demikian pemirsa, itulah yang dapat kami sharingkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.